Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Maya Yusnita, SEMSI, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kisriyanti. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kritis jurnal saya yang berjudul The Impact of Leadership and Culture of Organization to Emotional Intelligence by Training of PT XYZ. Adapun pokok bahasan yang saya akan bahas kali ini adalah: pertama, identitas jurnal; kedua, tujuan penelitian; ketiga, metode penelitian; keempat, subjek penelitian; kelima, analisis data; keenam, kekurangan dan kelebihan; ketujuh, kesimpulan. Jurnal ini ditulis oleh Bahyudi dan Ciptogoro Dinarjo Soehari pada tahun 2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kecerdasan emosional dengan pelatihan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang bersifat cross-seksional. Pengambilan sampling dilakukan dengan purposive sampling. Dengan metode pengambilan data menggunakan kuesioner dengan bobot nilai menggunakan skala Likert. Pengolahan data dilakukan dengan structural equation modeling menggunakan software LISREL. Adapun subjek penelitian ini merupakan responden dengan beberapa kriteria dari karyawan PT XYZ, yaitu asisten supervisor dan supervisor dengan 161 sampling yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Analisis data disusun secara deskriptif dari setiap variabel yang diperoleh dari 161 responden karyawan PT XYZ. Ada 101 karyawan pria dengan persentase 63%, serta ada 60 karyawan wanita dengan persentase 37%. Berdasarkan usia karyawan, ada usia lebih dari 25 tahun sebanyak 45 orang, persentase adalah 28%, dan usia antara 26 sampai 35 tahun sebanyak 86 dengan persentase 53%, usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 29 dengan persentase 18%, dan usia 46 sampai 55 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 0,6%. Berdasarkan tingkat pendidikannya, ada SMA sebanyak 97 dengan persentase 60%, diploma sebanyak 30 orang dengan persentase 19%, jenjang S1 ada 32 orang dengan persentase 20%, dan jenjang S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 1%. Sehingga setelah ada pengujian uji T, diperoleh hasil beberapa kesimpulan. Di antara pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap kecerdasan emosional, dan sebagainya. Dari jurnal yang saya analisis ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan yaitu pembahasan dibahas dengan secara jelas. Metode juga dijelaskan secara jelas dan secara rinci. Terdapat beberapa subjeknya juga. Dan metode teknik pengambilan dijelaskan dengan jelas. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah waktu dan lokasi tidak dicantumkan di dalamnya. Tidak dipaparkan bagaimana mendapat nilai T-value
dan koefisien yang positif maupun negatif. Dan juga terdapat kesalahan penulisan huruf sehingga dapat menjadi kesalahan arti. Adapun hasil kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis jurnal kali ini adalah yang pertama, kepemimpinan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelatihan. Budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap pelatihan. Sedangkan kepemimpinan juga tidak berpengaruh positif terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecerdasan emosional. Begitupun sebaliknya, serta pelatihan berpengaruh positif juga terhadap kecerdasan emosional. Begitupun sebaliknya. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.